Cek GPT Tafsir Al-Quran Indonesia. Buat narasi tiap juz Al-Quran. Buat narasi tiap juz Al-Quran secara mendalam untuk Nusantara atau konteks ASEAN. Ulangi narasi rinci setiap juz dari juz 11 sampai juz 20 DG Nuansa Nusantara atau ASEAN. Buat narasi tiap juz 12 Al-Quran secara mendalam untuk Nusantara atau konteks ASEAN. Buat narasi tiap juz Al-Quran secara mendalam untuk Nusantara atau konteks ASEAN. Narasi mendalam tiap juz dari 1 sampai 30 terdapat komponen-komponen. Buatkan daftar komponen-komponen setiap juz Al-Quran. Ada 150 komponen dari seluruh 30 juz Al-Quran. Buat daftar komponen secara berurutan dengan menghilangkan komponen YG duplikasi diambil satu saja. No. Komponen 1. Ketauhidan dan ibadah dalam Islam. 2. Syariat sebagai pedoman hidup Muslim. 3. Keadilan dan hukum dalam masyarakat Islam. 4. Pentingnya pendidikan Islam di ASEAN. 5. Konsep khalifah dan amanah dalam pemerintahan. 6. Pentingnya iman dan amal saleh. 7. Hubungan sosial dan persatuan umat Islam. 8. Keutamaan zakat dan ekonomi Islam. 9. Kepemimpinan Islam yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan. 10. Membangun peradaban Islam yang berdaya saing. 11. Keteguhan iman dalam menghadapi tantangan. Modernisasi. 12. Prinsip keadilan dalam Islam dan ekonomi syariah. 13. Dakwah dan pendidikan Islam di ASEAN. 14. Pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah. 15. Keseimbangan antara dunia dan akhirat dalam masyarakat Muslim. 16. Meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan. 17. Pentingnya kejujuran dalam bisnis dan ekonomi Islam. 18. Kesejahteraan sosial melalui zakat dan wakaf. 19. Menegakkan nilai-nilai Islam dalam politik ASEAN. 20. Perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. 21. Keberanian dalam membela kebenaran dan melawan kezaliman. 22. Menjaga hukum Islam sebagai pilar keadilan sosial. 23. Peran ulama dan cendekiawan Muslim dalam membangun peradaban. 24. Pentingnya konsistensi dalam beribadah dan bermuamalah. 25. Pentingnya doa dan tawakal kepada Allah. 26. Menjalin silaturahmi dan menjaga ukhuwah Islamiyah. 27. Keberkahan rezeki melalui zakat, infak, dan sedekah. 28. Keberkahan dalam makanan halal dan thayyib. 29. Pendidikan Islam sebagai fondasi keberhasilan umat. 30. Menghindari kecurangan dalam ekonomi dan bisnis. 31. Menegakkan keadilan dalam hukum dan pemerintahan. 32. Pentingnya sabar dalam menghadapi tantangan dakwah. 33. Menjaga integritas dalam pemerintahan dan kepemimpinan. 34. Keutamaan menuntut ilmu dan menerapkan hikmah dalam kehidupan. 35. Membangun ekonomi Islam yang mandiri dan berdaya saing. 36. Menjaga keteguhan iman di tengah godaan dunia. 37. Hidup seimbang antara urusan dunia dan akhirat. 38. Pentingnya berbuat baik dan menolong sesama. 39. Menanamkan pendidikan Islam berbasis teknologi. 40. Menegakkan moral dan etika dalam masyarakat Islam. 41. Menegakkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. 42. Kepemimpinan Islam sebagai pilar kesejahteraan sosial. 43. Pendidikan Islam sebagai alat transformasi sosial. 44. Membentuk generasi Muslim ASEAN yang kuat dan berakhlak. 45. Menegakkan ekonomi Islam berbasis kesejahteraan sosial. 46. Pentingnya hikmah dalam dakwah Islam di ASEAN. 47. Menegakkan moral dan etika dalam kehidupan sosial. 48. Persatuan Islam sebagai kekuatan dalam menghadapi tantangan global. 49. Pentingnya kepemimpinan Islam yang bertanggung jawab. 50. Keutamaan ilmu dan hikmah dalam membangun peradaban. 51. Membangun sistem ekonomi Islam yang lebih kompetitif. 52. Kepemimpinan Islam yang bertanggung jawab dan amanah. 53. Ekonomi Islam sebagai pilar kesejahteraan umat. 54. Persatuan dan solidaritas Muslim ASEAN. 55. Ekonomi Islam sebagai solusi kesejahteraan umat. 56. Pentingnya pendidikan Islam dalam membentuk generasi unggul. 57. Menjaga persaudaraan dan harmoni dalam masyarakat. 58. Dakwah Islam dalam media digital untuk masyarakat ASEAN. 59. Peran Muslim ASEAN dalam membangun ekonomi syariah. 60.
menegakkan akhlak dalam interaksi sosial 61, kesabaran dalam menghadapi ujian dan tantangan hidup 62, menegakkan keadilan sosial. Dalam sistem Islam 63, pentingnya moral dan etika dalam masyarakat Muslim ASEAN 64, meningkatkan kualitas pendidikan Islam di ASEAN 65, memperbanyak amal saleh sebagai bekal utama menuju akhirat 66, menegakkan kejujuran dan integritas dalam pemerintahan 67, menghindari hoaks dan fitnah dalam kehidupan sosial 68, menjaga persatuan umat Islam untuk menghadapi tantangan global. Buat daftar komponen diawali dengan kehidupan dunia mulai lahir sampai wafat dan disusul kehidupan akhirat serta kehidupan dunia maya. Buat daftar komponen diawali dengan kehidupan dunia mulai lahir sampai wafat dan disusul kehidupan akhirat serta kehidupan dunia maya. Jumlah komponen ada 68 butir. Sebutkan komponen-komponen YG relevan untuk kehidupan dunia maya. No. Komponen 1, menegakkan kejujuran dan integritas dalam dunia digital. 2, menghindari hoaks dan fitnah dalam kehidupan sosial. 3, menjaga akhlak dalam interaksi di dunia maya. 4, dakwah Islam dalam media digital untuk masyarakat ASEAN. 5, pentingnya hikmah dalam dakwah Islam di ASEAN. Daftar komponen yang relevan untuk kehidupan dunia maya telah tersusun sebagai berikut. Menegakkan kejujuran dan integritas dalam dunia digital. Menggunakan internet dan media sosial secara jujur dan bertanggung jawab. Menghindari manipulasi informasi dan penyebaran berita palsu. Menghindari hoaks dan fitnah dalam kehidupan sosial. Tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Meningkatkan literasi digital di kalangan Muslim ASEAN. Menjaga akhlak dalam interaksi di dunia maya. Menggunakan etika komunikasi Islam dalam dunia digital. Menghindari perundungan siber, ujaran kebencian, dan konten negatif. Dakwah Islam dalam media digital untuk masyarakat ASEAN. Memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan dakwah Islam. Membuat konten Islami yang menarik dan edukatif bagi generasi muda. Pentingnya hikmah dalam dakwah Islam di ASEAN. Berdakwah dengan cara yang bijak, tidak provokatif, dan penuh hikmah. Menyesuaikan metode dakwah dengan perkembangan teknologi digital. Pakupin kesimpulan. Kelima komponen ini berperan penting dalam menjaga nilai-nilai Islam di dunia maya, mencegah penyebaran hoaks, dan memperkuat dakwah digital di era modern. Apakah Anda ingin tambahan poin atau modifikasi pada daftar ini? Wajah tersenyum dengan mata bahagia. No. Komponen 1, ketauhidan dan ibadah dalam Islam. 2, syariat sebagai pedoman hidup Muslim. 3, keadilan dan hukum dalam masyarakat Islam. 4, pentingnya pendidikan Islam di ASEAN. 5, konsep khalifah dan amanah dalam pemerintahan. 6, pentingnya iman dan amal saleh. 7, hubungan sosial dan persatuan umat Islam. 8, keutamaan zakat dan ekonomi Islam. 9, kepemimpinan Islam yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan. 10, membangun peradaban Islam yang berdaya saing. 11, keteguhan iman dalam menghadapi tantangan modernisasi. 12, prinsip keadilan dalam Islam dan ekonomi syariah. 13, dakwah dan pendidikan Islam di ASEAN. 14, pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah. 15, keseimbangan antara dunia dan akhirat dalam masyarakat Muslim. 16, meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan. 17, pentingnya kejujuran dalam bisnis dan ekonomi Islam. 18, kesejahteraan sosial melalui zakat dan wakaf. 19, menegakkan nilai-nilai Islam dalam politik ASEAN. 20, perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. 21, keberanian dalam membela kebenaran dan melawan kezaliman. 22, menjaga hukum Islam sebagai pilar keadilan sosial. 23, peran ulama dan cendekiawan Muslim dalam membangun peradaban. 24, pentingnya konsistensi dalam beribadah dan bermuamalah. 25, pentingnya doa dan tawakal kepada Allah. 26, menjalin silaturahmi dan menjaga ukhuwah Islamiyah. 27, keberkahan rezeki melalui zakat, infak, dan sedekah. 28, keberkahan dalam makanan halal dan thayyib. 29,
pendidikan Islam sebagai fondasi keberhasilan umat 30, menghindari kecurangan dalam ekonomi dan bisnis 31, menegakkan keadilan dalam hukum dan pemerintahan 32, pentingnya sabar dalam menghadapi tantangan dakwah 33, menjaga integritas dalam pemerintahan dan kepemimpinan 34, keutamaan menuntut ilmu dan menerapkan hikmah dalam kehidupan 35, membangun ekonomi Islam yang mandiri dan berdaya saing 36, menjaga keteguhan iman di tengah godaan dunia 37, hidup seimbang antara urusan dunia dan akhirat 38, pentingnya berbuat baik dan menolong sesama 39, menanamkan pendidikan Islam berbasis teknologi 40, menegakkan moral dan etika dalam masyarakat Islam 41, menegakkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari 42, kepemimpinan Islam sebagai pilar kesejahteraan sosial 43, pendidikan Islam sebagai alat transformasi sosial 44, membentuk generasi muslim ASEAN yang kuat dan berakhlak 45, menegakkan ekonomi Islam berbasis kesejahteraan sosial 46, pentingnya hikmah dalam dakwah Islam di ASEAN 47, menegakkan moral dan etika dalam kehidupan sosial 48, persatuan Islam sebagai kekuatan dalam menghadapi tantangan global 49, pentingnya kepemimpinan Islam yang bertanggung jawab 50, keutamaan ilmu dan hikmah dalam membangun peradaban 51, membangun sistem ekonomi Islam yang lebih kompetitif 52, kepemimpinan Islam yang bertanggung jawab dan amanah 53, ekonomi Islam sebagai pilar kesejahteraan umat 54, persatuan dan solidaritas Muslim ASEAN 55, ekonomi Islam sebagai solusi kesejahteraan umat 56, pentingnya pendidikan Islam dalam membentuk generasi unggul 57, menjaga persaudaraan dan harmoni dalam masyarakat 58, dakwah Islam dalam media digital untuk masyarakat ASEAN 59, peran Muslim ASEAN dalam membangun ekonomi syariah 60, menegakkan akhlak dalam interaksi sosial 61, kesabaran dalam menghadapi ujian dan tantangan hidup 62, menegakkan keadilan sosial dalam sistem Islam 63, pentingnya moral dan etika dalam masyarakat Muslim ASEAN 64, meningkatkan kualitas pendidikan Islam di ASEAN 65, memperbanyak amal saleh sebagai bekal utama menuju akhirat 66, menegakkan kejujuran dan integritas dalam pemerintahan 67, menghindari hoaks dan fitnah dalam kehidupan sosial 68, menjaga persatuan umat Islam untuk menghadapi tantangan global. Buat komponen-komponen untuk dunia nyata. No. Komponen 1. Ketauhidan dan ibadah dalam Islam 2. Syariat sebagai pedoman hidup Muslim 3. Keadilan dan hukum dalam masyarakat Islam 4. Pentingnya pendidikan Islam di ASEAN 5. Konsep khalifah dan amanah dalam pemerintahan 6. Pentingnya iman dan amal saleh 7. Hubungan sosial dan persatuan umat Islam 8. Keutamaan zakat dan ekonomi Islam 9. Kepemimpinan Islam yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan 10. Membangun peradaban Islam yang berdaya saing 11. Keteguhan iman dalam menghadapi tantangan modernisasi 12, prinsip keadilan dalam Islam dan ekonomi syariah 13, dakwah dan pendidikan Islam di ASEAN 14, pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah 15, keseimbangan antara dunia dan akhirat dalam masyarakat Muslim 16, meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan 17, pentingnya kejujuran dalam bisnis dan ekonomi Islam. 18. Kesejahteraan sosial melalui zakat dan wakaf 19, menegakkan nilai-nilai Islam dalam politik ASEAN 20, perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak 21, keberanian dalam membela kebenaran dan melawan kezaliman 22, menjaga hukum Islam sebagai pilar keadilan sosial 23, peran ulama dan cendekiawan Muslim dalam membangun peradaban 24, pentingnya konsistensi dalam beribadah dan bermuamalah 25, pentingnya doa dan tawakal kepada Allah 26, menjalin silaturahmi dan menjaga ukhuwah Islamiyah 27, keberkahan rezeki melalui zakat, infak, dan sedekah 28, keberkahan dalam makanan halal dan thayyib 29, pendidikan Islam sebagai fondasi keberhasilan umat 30, menghindari kecurangan dalam ekonomi dan bisnis 31, menegakkan keadilan dalam hukum dan pemerintahan 32,
pentingnya sabar dalam menghadapi tantangan dakwah. 33. Menjaga integritas dalam pemerintahan dan kepemimpinan. 34. Keutamaan menuntut ilmu dan menerapkan hikmah dalam kehidupan. 35. Membangun ekonomi Islam yang mandiri dan berdaya saing. 36. Menjaga keteguhan iman di tengah godaan dunia. 37. Hidup seimbang antara urusan dunia dan akhirat. 38. Pentingnya berbuat baik dan menolong sesama. 39. Menanamkan pendidikan Islam berbasis teknologi. 40. Menegakkan moral dan etika dalam masyarakat Islam. 41. Menegakkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. 42. Kepemimpinan Islam sebagai pilar kesejahteraan sosial. 43. Pendidikan Islam sebagai alat transformasi sosial. 44. Membentuk generasi Muslim ASEAN yang kuat dan berakhlak. 45. Menegakkan ekonomi Islam berbasis kesejahteraan sosial. 46. Pentingnya hikmah dalam dakwah Islam di ASEAN. 47. Menegakkan moral dan etika dalam kehidupan sosial. 48. Persatuan Islam sebagai kekuatan dalam menghadapi tantangan global. 49. Pentingnya kepemimpinan Islam yang bertanggung jawab. 50. Keutamaan ilmu dan hikmah dalam membangun peradaban. 51. Membangun sistem ekonomi Islam yang lebih kompetitif. 52. Kepemimpinan Islam yang bertanggung jawab dan amanah. 53. Ekonomi Islam sebagai pilar kesejahteraan umat. 54. Persatuan dan solidaritas Muslim ASEAN. 55. Ekonomi Islam sebagai solusi kesejahteraan umat. 56. Pentingnya pendidikan Islam dalam membentuk generasi unggul. 57. Menjaga persaudaraan dan harmoni dalam masyarakat. 58. Peran Muslim ASEAN dalam membangun ekonomi syariah. 59. Menegakkan akhlak dalam interaksi sosial. 60. Kesabaran dalam menghadapi ujian dan tantangan hidup. 61. Menegakkan keadilan sosial dalam sistem Islam. 62. Pentingnya moral dan etika dalam masyarakat Muslim ASEAN. 63. Meningkatkan kualitas pendidikan Islam di ASEAN. 64. Memperbanyak amal saleh sebagai bekal utama menuju akhirat. 65. Menegakkan kejujuran dan integritas dalam pemerintahan. Ulangi diurutkan untuk kehidupan sejak dalam kehamilan, usia dini, usia anak-anak, remaja, dewasa, lansia atau tua. No. Komponen 1. Perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. 2. Keberkahan dalam makanan halal dan thayyib. 3. Ketauhidan dan ibadah dalam Islam. 4. Pendidikan Islam sebagai fondasi keberhasilan umat. 5. Menanamkan pendidikan Islam berbasis teknologi. 6. Meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan. 7. Pentingnya pendidikan Islam dalam membentuk generasi unggul. 8. Keutamaan menuntut ilmu dan menerapkan hikmah dalam kehidupan. 9. Menegakkan moral dan etika dalam masyarakat Islam. 10. Pentingnya konsistensi dalam beribadah dan bermuamalah. 11. Pentingnya doa dan tawakal kepada Allah. 12. Menjaga keteguhan iman di tengah godaan dunia. 13. Keteguhan iman dalam menghadapi tantangan modernisasi. 14. Pentingnya sabar dalam menghadapi tantangan dakwah. 15. Menjaga persaudaraan dan harmoni dalam masyarakat. 16. Pentingnya hikmah dalam dakwah Islam di ASEAN. 17. Syariat sebagai pedoman hidup Muslim. 18. Keadilan dan hukum dalam masyarakat Islam. 19. Konsep khalifah dan amanah dalam pemerintahan. 20. Kepemimpinan Islam yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan. 21. Prinsip keadilan dalam Islam dan ekonomi syariah. 22. Dakwah dan pendidikan Islam di ASEAN. 23. Pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah. 24. Pentingnya kejujuran dalam bisnis dan ekonomi Islam. 25. Kesejahteraan sosial melalui zakat dan wakaf. 26. Menegakkan nilai-nilai Islam dalam politik ASEAN. 27. Keberanian dalam membela kebenaran dan melawan kezaliman. 28. Menjaga hukum Islam sebagai pilar keadilan sosial. 29. Peran ulama dan cendekiawan Muslim dalam membangun peradaban. 30. Menegakkan keadilan dalam hukum dan pemerintahan. 31. Membangun ekonomi Islam yang mandiri dan berdaya saing. 32. Ekonomi Islam sebagai solusi kesejahteraan umat. 33. Menegakkan kejujuran dan integritas dalam pemerintahan. 34. Menegakkan akhlak dalam interaksi sosial. 35. Menegakkan keadilan sosial dalam sistem Islam. 36. Membangun sistem ekonomi Islam yang lebih kompetitif. 37. Kepemimpinan Islam yang bertanggung jawab dan amanah. 38.
persatuan dan solidaritas Muslim ASEAN 39, pentingnya kepemimpinan Islam yang bertanggung jawab 40, ekonomi Islam sebagai pilar kesejahteraan umat 41, hidup seimbang antara urusan dunia dan akhirat 42, pentingnya berbuat baik dan menolong sesama 43, menjalin silaturahmi dan menjaga ukhuwah Islamiyah 44, memperbanyak amal saleh sebagai bekal utama menuju akhirat 45, pentingnya iman dan amal saleh ulangi komponen dunia nyata. Komponen 1, ketauhidan dan ibadah dalam Islam 2, syariat sebagai pedoman hidup Muslim 3, keadilan dan hukum dalam masyarakat Islam 4, pentingnya pendidikan Islam di ASEAN 5, konsep khalifah dan amanah dalam pemerintahan 6, pentingnya iman dan amal saleh 7, hubungan sosial dan persatuan umat Islam 8, keutamaan zakat dan ekonomi Islam 9, kepemimpinan Islam yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan 10, membangun peradaban Islam yang berdaya saing 11, keteguhan iman dalam menghadapi tantangan modernisasi 12, prinsip keadilan dalam Islam dan ekonomi syariah 13, dakwah dan pendidikan Islam di ASEAN 14, pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah 15, keseimbangan antara dunia dan akhirat dalam masyarakat Muslim 16, meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan 17, pentingnya kejujuran dalam bisnis dan ekonomi Islam 18, kesejahteraan sosial melalui zakat dan wakaf 19, menegakkan nilai-nilai Islam dalam politik ASEAN 20, perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak 21, keberanian dalam membela kebenaran dan melawan kezaliman 22, menjaga hukum Islam sebagai pilar keadilan sosial 23, peran ulama dan cendekiawan Muslim dalam membangun peradaban 24, pentingnya konsistensi dalam beribadah dan bermuamalah 25, pentingnya doa dan tawakal kepada Allah 26, menjalin silaturahmi dan menjaga ukhuwah Islamiyah 27, keberkahan rezeki melalui zakat, infak, dan sedekah 28, keberkahan dalam makanan halal dan thayyib 29, pendidikan Islam sebagai fondasi keberhasilan umat 30, menghindari kecurangan dalam ekonomi dan bisnis 31, menegakkan keadilan dalam hukum dan pemerintahan 32, pentingnya sabar dalam menghadapi tantangan dakwah 33. Menjaga integritas dalam pemerintahan dan kepemimpinan 34, keutamaan menuntut ilmu dan menerapkan hikmah dalam kehidupan 35, membangun ekonomi Islam yang mandiri dan berdaya saing 36, menjaga keteguhan iman di tengah godaan dunia 37, hidup seimbang antara urusan dunia dan akhirat 38. Pentingnya berbuat baik dan menolong sesama 39, menanamkan pendidikan Islam berbasis teknologi 40, menegakkan moral dan etika dalam masyarakat Islam 41, menegakkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari 42, kepemimpinan Islam sebagai pilar kesejahteraan sosial 43, pendidikan Islam sebagai alat transformasi sosial 44, membentuk generasi Muslim ASEAN yang kuat dan berakhlak 45, menegakkan ekonomi Islam berbasis kesejahteraan sosial 46, pentingnya hikmah dalam dakwah Islam di ASEAN 47, menegakkan moral dan etika dalam kehidupan sosial 48, persatuan Islam sebagai kekuatan dalam menghadapi tantangan global 49, pentingnya kepemimpinan Islam yang bertanggung jawab 50, keutamaan ilmu dan hikmah dalam membangun peradaban 51, membangun sistem ekonomi Islam yang lebih kompetitif 52, kepemimpinan Islam yang bertanggung jawab dan amanah 53, ekonomi Islam sebagai pilar kesejahteraan umat 54, persatuan dan solidaritas Muslim ASEAN 55, ekonomi Islam sebagai solusi kesejahteraan umat 56, pentingnya pendidikan Islam dalam membentuk generasi unggul 57, menjaga persaudaraan dan harmoni dalam masyarakat 58, peran Muslim ASEAN dalam membangun ekonomi syariah 59, menegakkan akhlak dalam interaksi sosial 60, kesabaran dalam menghadapi ujian dan tantangan hidup 61, menegakkan keadilan sosial dalam sistem Islam 62, pentingnya moral dan etika dalam masyarakat Muslim ASEAN 63, meningkatkan kualitas pendidikan Islam di ASEAN 64, memperbanyak amal saleh sebagai bekal utama menuju akhirat 65, menegakkan kejujuran dan integritas dalam pemerintahan. Ulangi narasi di atas. Lanjutkan.
Ada 65 tema penelitian bersumber dari tafsir Al-Quran Nusantara. Buat daftar temanya. Tema penelitian 1, konsep ketauhidan dalam tafsir Al-Quran Nusantara. 2, implementasi syariat Islam dalam masyarakat Nusantara. 3, keadilan sosial dalam tafsir Al-Quran di Indonesia. 4, peran pendidikan Islam dalam pembangunan Nusantara. 5, kepemimpinan Islam dalam sejarah politik Nusantara. 6, penerapan ekonomi Islam dalam masyarakat Nusantara. 7, peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. 8, hubungan sosial dan toleransi dalam tafsir Al-Quran Nusantara. 9, meneladani akhlak Rasulullah dalam budaya Nusantara. 10, prinsip keadilan dalam hukum Islam di Indonesia. 11, pentingnya dakwah Islam di wilayah Nusantara. 12, penerapan ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan masyarakat Indonesia. 13, dinamika pendidikan Islam dalam perkembangan Nusantara. 14, pentingnya hikmah dalam dakwah Islam di ASEAN. 15, keseimbangan dunia dan akhirat dalam perspektif tafsir Nusantara. 16, perspektif tafsir Al-Quran terhadap ekonomi berbasis syariah. 17, pendidikan Islam dan tantangan modernisasi di Nusantara. 18, peran ulama Nusantara dalam menafsirkan Al-Quran. 19, keberkahan rezeki dalam konteks ekonomi Islam Nusantara. 20, membangun peradaban Islam yang berdaya saing di Nusantara. 21, menegakkan nilai-nilai Islam dalam politik ASEAN. 22, perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam tafsir Nusantara. 23, peran cendekiawan Muslim Nusantara dalam membangun peradaban. 24, kejujuran dalam bisnis dan ekonomi Islam menurut tafsir Nusantara. 25, kepemimpinan amanah dalam sejarah Islam Nusantara. 26, transformasi pendidikan Islam berbasis teknologi di Nusantara. 27, zakat, infak, dan wakaf dalam perekonomian Nusantara. 28, menjaga persaudaraan Islam dalam keragaman budaya Nusantara. 29, dakwah Islam dalam konteks digital di Nusantara. 30, pengaruh tafsir Al-Quran terhadap hukum Islam di Indonesia. 31, peran Muslim Nusantara dalam pengembangan ekonomi syariah. 32, konsep rezeki halal dan thayyib dalam tafsir Nusantara. 33, menegakkan keadilan sosial dalam sistem Islam Nusantara. 34, pendidikan Islam sebagai alat transformasi sosial di Indonesia. 35, peran perempuan dalam dakwah Islam di Nusantara. 36, pentingnya konsistensi beribadah dalam kehidupan Muslim Nusantara. 37, menegakkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. 38, dinamika politik Islam dalam sejarah Nusantara. 39, menegakkan akhlak dalam interaksi sosial berdasarkan tafsir Nusantara. 40, peningkatan kualitas pendidikan Islam di ASEAN. 41, kepemimpinan Islam sebagai pilar kesejahteraan sosial di Nusantara. 42, menegakkan ekonomi Islam berbasis kesejahteraan sosial. 43, membangun ekonomi Islam yang mandiri dan berdaya saing di Nusantara. 44, menanamkan nilai moral dan etika dalam masyarakat Islam Nusantara. 45, persatuan Islam sebagai kekuatan dalam menghadapi tantangan global. 46, keutamaan ilmu dan hikmah dalam membangun peradaban Nusantara. 47, membangun sistem ekonomi Islam yang lebih kompetitif di Indonesia. 48, menegakkan kejujuran dan integritas dalam pemerintahan Islam Nusantara. 49, meningkatkan peran media digital dalam dakwah Islam di Nusantara. 50, memperbanyak amal saleh sebagai bekal utama menuju akhirat. 51, kesabaran dalam menghadapi ujian hidup menurut tafsir Nusantara. 52, peran teknologi dalam menyebarkan tafsir Al-Quran Nusantara. 53, pendidikan Islam dalam perspektif Wali Songo dan ulama Nusantara. 54, membangun kesadaran ekologi Islam melalui tafsir Nusantara. 55, menegakkan hak asasi manusia dalam perspektif Al-Quran Nusantara. 56, penerapan sistem wakaf produktif dalam perekonomian Nusantara. 57, menjaga keseimbangan antara tradisi dan syariat dalam Islam Nusantara. 58, penerapan fatwa ulama Nusantara dalam hukum Islam kontemporer. 59, meningkatkan literasi keuangan syariah dalam masyarakat Muslim Nusantara. 60, menegakkan kejujuran dan etika dalam pemerintahan Islam di Indonesia. 61, membangun kesadaran sosial Islam dalam konteks multikultural Nusantara. 62, menanamkan nilai Islam dalam pendidikan karakter di Nusantara. 63, dakwah Islam melalui kesenian dan budaya lokal Nusantara. Buat judul-judul penelitian berdasarkan tema di atas.
Berikut judul-judul penelitian Nusantara No. Judul penelitian 1. Konsep ketauhidan dalam tafsir Al-Quran Nusantara. Studi kritis terhadap tafsir klasik dan kontemporer 2. Implementasi syariat Islam dalam masyarakat Nusantara. Kajian perbandingan antara wilayah perkotaan dan pedesaan 3. Keadilan sosial dalam tafsir Al-Quran di Indonesia. Perspektif ulama tradisional dan modern 4. Peran pendidikan Islam dalam pembangunan Nusantara. Studi kasus pada pondok pesantren dan lembaga pendidikan Islam 5. Kepemimpinan Islam dalam sejarah politik Nusantara. Studi komparatif antara Kesultanan Islam di Indonesia 6. Penerapan ekonomi Islam dalam masyarakat Nusantara. Analisis terhadap model keuangan syariah 7. Peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Studi evaluatif terhadap pengelolaan zakat di Indonesia. 8. Hubungan sosial dan toleransi dalam tafsir Al-Quran Nusantara. Kajian terhadap harmonisasi umat beragama 9. Meneladani akhlak Rasulullah dalam budaya Nusantara. Studi komparatif antara budaya Jawa, Melayu, dan Bugis. 10. Prinsip keadilan dalam hukum Islam di Indonesia. Telaah terhadap implementasi Hanun Syariah di Aceh 11. Pentingnya dakwah Islam di wilayah Nusantara. Studi efektivitas media dakwah digital 12. Penerapan ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Analisis terhadap Gerakan Sosial Islam 13, Dinamika Pendidikan Islam dalam Perkembangan Nusantara, Studi Historis terhadap Transformasi Kurikulum Madrasah 14, Pentingnya Hikmah dalam Dakwah Islam di ASEAN, Studi Kasus terhadap Model Dakwah Wali Songo 15, Keseimbangan Dunia dan Akhirat dalam Perspektif Tafsir Nusantara, Analisis terhadap karya Tafsir Ulama Nusantara 16, Perspektif Tafsir Al-Quran terhadap Ekonomi Berbasis Syariah, Kajian atas ayat-ayat ekonomi Islam 17, pendidikan Islam dan tantangan modernisasi di Nusantara, studi terhadap adaptasi teknologi dalam pendidikan Islam 18, peran ulama Nusantara dalam menafsirkan Al-Quran, studi terhadap tafsir klasik dan kontemporer 19, keberkahan rezeki dalam konteks ekonomi Islam Nusantara, studi terhadap konsep halal dan thayyib 20, membangun peradaban Islam yang berdaya saing di Nusantara. Studi strategis terhadap ekonomi berbasis syariah 21, menegakkan nilai-nilai Islam dalam politik ASEAN, studi komparatif antara negara Muslim ASEAN 22, perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam tafsir Nusantara, analisis terhadap interpretasi gender dalam tafsir Al-Quran 23, peran cendekiawan Muslim Nusantara dalam membangun peradaban, kajian terhadap kontribusi ulama Nusantara 24, kejujuran dalam bisnis dan ekonomi Islam menurut tafsir Nusantara, analisis terhadap konsep etika bisnis Islam 25, kepemimpinan amanah dalam sejarah Islam Nusantara, studi komparatif terhadap model kepemimpinan Kesultanan Islam 26, transformasi pendidikan Islam berbasis teknologi di Nusantara, studi evaluatif terhadap implementasi e-learning di pesantren. Buat proposal penelitian dengan judul di atas. Berikut adalah contoh proposal penelitian dengan judul Konsep Ketauhidan dalam Tafsir Al-Quran Nusantara, Studi Kritis terhadap Tafsir Klasik dan Kontemporer. 26 judul penelitian. No. Judul penelitian 1. Konsep Ketauhidan dalam Tafsir Al-Quran Nusantara, Studi Kritis terhadap Tafsir Klasik dan Kontemporer 2, Implementasi Syariat Islam dalam Masyarakat Nusantara, Kajian Perbandingan antara Wilayah Perkotaan dan Pedesaan 3, Keadilan Sosial dalam Tafsir Al-Quran di Indonesia, Perspektif Ulama Tradisional dan Modern 4, Peran Pendidikan Islam dalam Pembangunan Nusantara, Studi Kasus pada Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Islam 5, Kepemimpinan Islam dalam Sejarah Politik Nusantara, studi komparatif antara Kesultanan Islam di Indonesia 6, penerapan ekonomi Islam dalam masyarakat Nusantara, analisis terhadap model keuangan syariah 7, peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, studi evaluatif terhadap pengelolaan zakat di Indonesia 8, hubungan sosial dan toleransi dalam Tafsir Al-Quran Nusantara, kajian terhadap harmonisasi umat beragama 9, meneladani akhlak Rasulullah dalam budaya Nusantara, studi komparatif antara budaya Jawa, Melayu, dan Bugis,
10 Prinsip keadilan dalam hukum Islam di Indonesia. Telaah terhadap implementasi Hanun Syariah di Aceh. 11 Pentingnya dakwah Islam di wilayah Nusantara. Studi efektivitas media dakwah digital. 12 Penerapan ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Analisis terhadap gerakan sosial Islam. 13 Dinamika pendidikan Islam dalam perkembangan Nusantara. Studi historis terhadap transformasi kurikulum madrasah. 14 Pentingnya hikmah dalam dakwah Islam di ASEAN. Studi kasus terhadap model dakwah Wali Songo. 15 Keseimbangan dunia dan akhirat dalam perspektif tafsir Nusantara. Analisis terhadap karya tafsir ulama Nusantara. 16 Perspektif tafsir Al-Quran terhadap ekonomi berbasis syariah. Kajian atas ayat-ayat ekonomi Islam. 17 Pendidikan Islam dan tantangan modernisasi di Nusantara. Studi terhadap adaptasi teknologi dalam pendidikan Islam. 18 Peran ulama Nusantara dalam menafsirkan Al-Quran. Studi terhadap tafsir klasik dan kontemporer. 19 Keberkahan rezeki dalam konteks ekonomi Islam Nusantara. Studi terhadap konsep halal dan thayyib. 20 Membangun peradaban Islam yang berdaya saing di Nusantara. Studi strategis terhadap ekonomi berbasis syariah. 21 Menegakkan nilai-nilai Islam dalam politik ASEAN. Studi komparatif antara negara Muslim ASEAN. 22 Perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam tafsir Nusantara. Analisis terhadap interpretasi gender dalam tafsir Al-Quran. 23 Peran cendekiawan Muslim Nusantara dalam membangun peradaban. Kajian terhadap kontribusi ulama Nusantara. 24 Kejujuran dalam bisnis dan ekonomi Islam menurut tafsir Nusantara. Analisis terhadap konsep etika bisnis Islam. 25 Kepemimpinan amanah dalam sejarah Islam Nusantara. Studi komparatif terhadap model kepemimpinan Kesultanan Islam. 26 Transformasi pendidikan Islam berbasis teknologi di Nusantara. Studi evaluatif terhadap implementasi e-learning di pesantren. Lanjut buat proposalnya mulai nomor 1 sampai 26. Buat variabel, kisi-kisi, indikator dan angket instrumen penelitian. Buatkan daftar variabel, kisi-kisi, indikator dan angket masing-masing judul berikut 26 judul. Buatkan daftar variabel, kisi-kisi, indikator dan naskah angket skala Likert judul 8 sebagai instrumen pengumpulan data penelitian. Lanjutkan dengan membuat naskah artikel dari 26 judul-judul di atas dengan template jurnal yang terindeks Scopus mulai dari judul 1. Concept of Monotheism in Nusantara Quranic Exegesis, a critical study of classical and contemporary interpretations. Template Arichel berstandar Scopus. Abstrak. Monotheism, Tawhid, is the fundamental doctrine in Islam and serves as the primary theological foundation in the Quran. The interpretation of Tawhid in the Nusantara region has evolved over centuries, influenced by cultural, historical, and intellectual traditions of Southeast Asian scholars. This study aims to analyze the classical and contemporary interpretations of monotheism in Nusantara Quranic exegesis, particularly in the works of Hamka, Quraysh Shihab, and Bizri Mustafa. Using a comparative approach, the research explores how the understanding of Tawhid has been contextualized in Islamic teachings and its impact on the religious landscape of the region. The findings suggest that while classical interpretations emphasize theological and mystical aspects, contemporary exegeses integrate rational and philosophical dimensions, making monotheism more applicable to modern socio-religious contexts. Keywords: monotheist, Tauhid, Quranic exegesis, Nusantara, Islamic Log. 26 artikel awal dibuat. Kajian teori tiap variabel dan hasil penelitian terdahulu. Jelaskan. Kajian teori tiap variabel dan hasil penelitian terdahulu. Serta kerangka berpikir peneliti berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu dan hipotesis dari judul 2. Kajian teori tiap variabel dan hasil penelitian terdahulu. Serta kerangka berpikir peneliti berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu dan hipotesis dari judul 7. Terima kasih. Lanjut landasan surat Al-Quran, landasan hadis,
landasan filsafat Nusantara dalam pembahasan hasil penelitian pada 26 judul. Terima kasih. Lanjut landasan surat Al-Quran, landasan hadis, landasan filsafat Nusantara dalam pembahasan hasil penelitian pada judul 26. Buatkan hasil pengumpulan data, analisis data dan uji statistik jika ada pada judul 1 termasuk buat gambar ilustrasi judulnya. Judulnya.
Subhan